harus diingat kembali mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah. Nah, salah satunya untuk mengingat basa kuat, ingat aja golongan 1 atau golongan 2. Tapi siapa yang ada di situ kita masukkan logamnya. Logamnya apa? Yaitu kelompok logam alkali dan alkali tanah. Kalau golongan 1A itu kita cara hafalnya kan sebenarnya hidrogen yang pertama di golongan 1A. Tapi kita ambil logamnya. Yang logam bukan hidrogen, tapi dimulai dari litium. Hari libur kan gitu tuh. Nanti kita robohkan cadas, Firaun, kan gitu bahasa hafalannya. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, kalau golongan 2A itu yang diambil adalah beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Tapi di bagian BE ini termasuk kelompoknya adalah basa lemah. Kenapa? Karena nanti dia punya ikatan, ya, dia punya ikatan. Hapus dulu nih, rapi. Ikatannya bukan ikatan ion, tapi ikatan kovalen. Jadi di saat itu maka dia punya sifat sebagai basa lemah. Nah, jadi kita lanjut nih, yang misalkan soal nomor 5 ini. Yang A nih. AlCl3. Ini termasuk apa? Asal caplek nih. Ya kan, Al kan aluminium. Itu kan. Terus. Kalau Cl kan dari HCl. HClO3 kan. Nah, kalau misalkan diambil yang contoh AlCl3, itu kan dari Al yang bermuatan 3 plus, kan gitu tuh. Ya. Dan satu lagi adalah Cl minus. Ya, sebanyak 3 buah ionnya. Maka kalau kayak gitu, sebenarnya sumber mereka apa? Al ini bersumber dari AlOH 3 kali. Oke, kalau yang Cl itu berasal dari HCl. Sekarang Al itu masuk nggak di golongan 2? Masuk. Mana di situ ada aluminium? Nah, maka nanti dia masuk ke parsial, ya, di bagian Al-nya, bukan di bagian Cl-nya. Kalau di sini yang kita lihat, bagaimana warna kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan berikut. Jadi kalau AlCl3 itu bakal jadi apa? Basah. Bakal jadi? Kok basah? Asam. Asam. Kenapa? Karena di sini yang kuatnya Cl kan? Nah, karena di sini adalah asam kuat untuk HCl, maka jatuhnya nanti lakmusnya bakal jadi merah gitu loh. Paham? Nah, itu untuk dasarnya dulu, karena kita masuk materi hidrolisis. Sama seperti asam basa dulu. Kenapa? Saya ajarkan benar-benar di bagian konsepnya dulu. Kalau nggak bisa bedakan, rumusnya itu jadinya ragu mau pakai yang mana. Ya, kalau tidak jadi masalah nantinya. Nah, sekarang kita lihatlah di bagian hitungan ini kan minimal dasarnya tentang asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Sama yang ini, bagaimana cara mengionisasi dan perkiraan warna lakmusnya kan sudah paham nih, ya, sudah bisa. Sekarang kita akan lihat di bagian soal latihannya. Nah, sekarang kita lihat di latihan 6.2. Nah, ya, kamu coba kerjakan nomor 1 dulu, ya, nomor 1 langsung kita bahas, nanti nomor 2 kita bahas dan seterusnya. Oke? Rumusnya apa tuh? Apa rumusnya? Sekarang gini, kalau yang kasus nomor 1A dulu, ini garam asam, garam yang bersifat asam atau garam yang bersifat basa? Garam yang bersifat asam. Nah, boleh.
Atau kamu bisa lihat dari garamnya. Jadi kalau misalkan di kasus ini, kita besarinlah di sini. Nah, ya, oh besar kali. Kita kecilin dikit. Nggak mau dia. Nah, jadi kalau kita punya kayak CH3COONA ini, bentar. Nah, gini. Ini kan lihat sumbernya juga bisa. Anggap dia tidak memberitahukan nilai KA-nya. Atau tertutuplah nilai KA-nya. Kamu tinggal lihat aja. Ini sumbernya dari CH3COOH dan sumbernya dari yang namanya NaOH. Ini asam lemah, kan gitu tuh. Yang ini basa kuat. Maka nanti garamnya akan bersifat basa. Maka di kasus itu kamu nyarinya bukan H+, tapi OH-. Oke, coba dulu nomor 1. Yang A dan B nanti kita akan bahas. Kita buat snipping tool dulu. Snipping tool. Kita new kan. Kita tarik yang ini aja lah, ya. Oke. Control C, kita bagian ke sini. Kasih tahu Cari dulu, nanti baru kita. Oh, itu bukan saya nulis. Coret-coretan siapa? jadi bukan itu. Oh, itu aja salah nulis. Kurang rapi nih. C. Yang B berapa? 10. Salah kan? Kalau 10, nah ini logika nih. Maksudnya kan supaya kita terlogikakan nih. Kalau yang B ini 10, kamu lihat garamnya dulu. Garamnya itu garam apa? Garam dari basa lemah dengan asam kuat kan? Harusnya pH-nya asam atau basa? Asam. Asam. Mungkin nggak 10 di wilayah basa. Makanya Oke, gitu. makanya kan jelas salah. Oke. Hati-hati. Ada akarnya lupa. Iya. Kekeliruan itu di situ. Jatuh tuh bukan karena batu besar, tapi kerikil kecil, nggak terlihat. Ya. Akar doang, lupa di akar. Waduh, akar doang nih bahaya nih. Nah, oke. Ya, kalau kita jawab, biar nanti agak rapi aja penulisannya. Yang A, kita punya adalah CH3COONA. Jadi kita hapus dulu nih. CH3COONA. Mana nih? CH3COONA. Jelas banget. Ya, jelas banget. Dari sini kita udah bisa lihat, oh ini susunannya dari yang namanya NaOH sama yang sumbernya CH3COOH. Yang ini jelas sebagai basa kuat, yang ini jelas sebagai asam lemah. Jadi pasti, kan gitu logikanya kan, itu pasti bahwa wilayah nanti pH itu adalah wilayah basa, berarti di atas 7. Nah itu gambarannya. Jadi kalau misalkan ini jatuh ke pilihan ganda, gampang. Pasti ada juga pilihan itu yang di bawah 7. Berarti udah nggak pikirkan aja. Kalau kita nggak tahu lagi rumusnya nih ya, itu salah satunya untuk menepis, berarti kita nggak akan pilih itu, menambah peluang benar kita. Nah, Dia ada di pilihan cuma satu-satunya asam. iya bisa jadi. Kan itu salah satu nih ya trik dalam menjawab soal. Nah, sekarang kita cari adalah OH-, bukan H+.
plus. Tadi sudah kita ingatkan karena dia berasal salah satu bagiannya dari basa kuat. Nah, rumusnya ya akar tetapannya itu kan KW per KA kali konsentrasi siapa? Anion. Nah, berarti CH3COO minus. Kenapa harus dituliskan sampai di situ? Kan kalau misalkan koefisiennya 1 gampang, tapi kalau koefisiennya 2 jangan lupa harus dikalikan. Nah, kita substitusi 10 pangkat minus 4, kan gitu tuh. Dibagi 10 pangkat minus 5, itu dikali dengan ya 0,1. Kenapa? Koefisiennya sama nih. Ya. Jadi, oh maaf, 1, 0,1. 10 pangkat minus 5 kali 1, maaf. Karena di sini dia konsentrasinya adalah 1 kali 1. Kita ke pen kali 1. Nah, kemudian baru kita buat jadinya apa? Akar 10 pangkat ini minus 14 ya. Minus 9. Kalau akar dari 10 pangkat minus 9 itu sama dengan adalah 10 pangkat minus 4,5. Berarti POH sama dengan min log 10 pangkat minus 4,5. Ya berarti sama dengan 4,5. PH itu sama dengan 14 kurang 4,5. Ya dapat hasilnya 9,5. Jelas kalau sudah kayak gitu, berarti kita berada di wilayah apa? Wilayah basah. Ya, ini adalah wilayah basah sesuai dengan garam kita. Nah, sama kalau kejadiannya seperti yang di bagian B. Ya, di bagian B. Nih, yang B. Nah, NH4Cl 0,1 molar. Nah, jadi kalau NH4Cl 0,1 molar, ini kan kita buat warna putih lah, biar enak dilihat. NH4Cl Konsentrasinya H plus kan? Nah, akar KW per KB kali konsentrasi NH4 plus. Berarti sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi berapa di situ? 10 pangkat minus 5 dikali baru 0,1. Ya, sama dengan langsung aja akar 10 pangkat minus 10 atau sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka pH itu sama dengan min log 10 pangkat minus 5 atau sama dengan 5. Ya. Nah, wilayah asam. Paham sampai sini? Oke, ada yang mau ditanya nggak? Kalau dia nanti lemah sama lemah, kan ada satu lagi. Nah, jangan lupa yang itu. Oke, silakan lanjut ke soal nomor 2. Kita coba jawab, kita rapikan aja sih sebenarnya. Nanti kita bisa kirim. Nah, ini kan yang pasti adalah langsung aja ke reaksinya. CH3COOH itu ditambah dengan NaOH. Ya kan? Menjadi CH3COONa plus dengan H2O. Nah, ada istilahnya mula-mula bereaksi sisa kan gitu ya. Nah, ini kalau kita buat, ini kan tadi dia 0,15 molar ya. Kemudian volumenya 100 ml. Kalau ini 0,1 molar dan 150 ml. Oke, berarti 15 sama 15 kan? 15 milimol. Saya pakai itu, maksud saya supaya kamu nanti terbiasa, boleh langsung ganti ke mol, boleh juga pakai milimol, tapi nanti harus sesuai dengan volumenya. Nah, ini berarti juga 15. Ini belum ada yang namanya mula-mula. Nah, di sini kita buat 15, kemudian 15, ini kan 15. Ya kan? Tapi di kasus ini H2O kan tidak kita pakai karena dia netral. Nah, ini habis, ini sisa 15. Nah, ini mau dipakai atau enggak masalah. Mumpung tadi udah 14 ke buffer di sekolah, berarti ini kalau misalnya kita buat kayak gini, tapi dia tiba-tiba ada sisa gitu, berarti itu langsung pakai rumus buffer. Sekarang gini, nah pertanyaan bagus. Jadi paparannya gini, kalau yang sisa di garam saja sini, ya di bagian garam saja yang sisa. Kalau air kan nggak kita hitung ya, karena dia netral. Nah, kalau sisanya di garam, maka kita pakai rumus yang
hidrolisis, bukan buffer, hidrolisis. Tapi kalau yang sisa itu dari lemahnya, misalkan CH3COOH dan CH3COONA, berarti lemah dan garamnya ada sisa, maka kamu pakai rumus buffer, penyangga. Kalau dia yang kuat seperti ini, kamu pakai rumus asam basa biasa. Nah, itu penting banget. Oh, berarti di sekolah itu sudah masuk ke buffer. KSP. Buffer sudah. KSP sudah sampai KSP. Oh, sudah sampai KSP. Oh, berarti harus kita kencengin lagi nih, ya, untuk ngejar itu. Ya kan, makanya minggu depan take home test. Oke. Nah, maka di situ kamu tinggal pakai rumus. Kan rumusnya nih. Konsentrasinya apa? H plus atau H min dipakai? Kenapa OH min? Karena yang lemah adalah asam. Berarti di situ karena di sini garamnya garam basa kan? Ya. Nah, maka basalah yang mendominasi, maka kita gunakan pencarinya adalah konsentrasi OH min. Nah, sama aja rumusnya, berarti kan tinggal masukin KW per KA, ya, dikali konsentrasi siapa di situ? Konsentrasi CH3COONA. Hai. CH3COO min. Jangan terbiasa menuliskan garamnya. Syukurnya CH3COONA konsentrasinya bakal sama dengan CH3COO min. Ya. Tapi kalau nanti tidak, kamu bisa salah. Ya. Nah, berarti di situ 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 yang dikali berapa di situ dapatnya? Konsentrasi ininya. Nah, kalau kita cari nih, ya, ini kita cari di sini ya, tadi lupa kita langsung lewat aja. Molar itu kan rumusnya mol per volume, tapi ini total kan, karena dia garam hasil campuran. Berarti 15 milimol dibagi dengan 250 mililiter. Berarti kalau dia milimol, kawannya mililiter. Nah, maka dapatnya adalah 0,06 sudah molar. Oke ya. Jadi kalau kawannya liter berarti harus mol. Nah, berarti tinggal substitusi di sini 0,06. Langsung aja sama dengan akar 6 kali 10 pangkat minus berapa ini? Minus 11 ya? Minus 11 ya. Atau sama dengan akar 6 kali 10 pangkat minus 5,5. Oke, beres. Maka setelah OH min adalah POH. Berarti min log gitu ya. Akar 6 kali 10 pangkat min 5,5 dapatnya adalah 5,5 ya kurang log akar 6. Sampai sini paham ya? Maka pH sama dengan 14 kurang, ini serwanti-wanti lagi ya, supaya hati-hati pakai kurung. Kalau tidak bisa masalah nanti dalam tandanya. 5,5 kurang log akar 6. Maka kamu akan dapat hasilnya adalah 8,5 ditambah. Nah, di sini yang sering salah nih, kalau kita nggak pakai kurung. Ditambah log akar 6. Selesai. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini untuk soal nomor 2? Enggak sih, cuma nanti kalau soalnya beda, senyamannya beda, pasti. Oh iyalah. Oke.